Berapa sih utangnya? Sebutin aja. Udahlah Sin, uangnya 2,5 juta. Udah, kamu yakin? Nggak ada yang lain-lain? Cuma 2,5 juta? Ya kalau kamu masih mau yang lain-lain, udah genapin aja 3 juta. Aduh. Hah? Kamu jangan ngasih penawaran. Emang kamu mampu? Bakal bisa ngasih uang kamu? Hah? Kamu ngeremehin saya? Gini ya, Sinta ini nggak ada urusan sama kita berdua, tapi kita bertiga. Jadi aku minta tolong jangan bawa-bawa masalah kita sama orang lain. Udahlah Sin, kamu udah puas mempermalukan aku. Mempermalukan? Maksud kamu mempermalukan apa, Mas? Ya dengan aku bantu kamu. Ya dengan kamu bantu aku begitu. Gue sama orang lain tambah bilang aku nggak bisa apa-apa. Maksud kamu apa sih? Kamu datang-datang pamer-pamer dan sekarang sok jadi pahlawan. Aku nih jadi bingung sama kamu Sin. Bila semua yang terindah yang ada Dan di motornya juga dalam dunia banyak udah yang parkir. Coba deh aku duduk di sana aja. Siapa tahu ntar ada mobil mau parkir lagi. Sambil ngutang duit deh. Duh. Dua. Wah. Ini masih belum nyampe 50.000. Padahal kan buat bayar kontrakan rumah juga udah bulan ini. Aku harus dapat uang dari mana lagi ya? Tahu, coba aja deh. Nanti aku jadi kuli panggul aja buat sampingan. Siapa tahu cukup. Ya alhamdulillah lah. Mungkin ini memang udah nasib aku buat hidup sendirian. Karena aku ditinggal sama istri aku buat pergi merantau. Tapi gimana ya, ini juga udah keputusan kita berdua. Dan dia juga udah menceraikan aku. Ini juga bukan atas kemauan aku sendiri kok. Ini atas kemauan dia. Mungkin dia sekarang udah nikah lagi ya. Tapi aku gak peduli lah. Mau dia nikah, mau dia gimana juga, sekarang juga bukan urusanku. Kan dia juga udah jadi mantan istri aku. Aku jadi duda, ya dia juga udah jadi janda. Jadi sekarang aku fokus ke kerjaan, biar aku bisa bayar uang kontrakan untuk sementara. Ya gak apa-apa lah sekarang aku jadi tukang parkir. Ini ada mobil mau parkir lagi. Aku parkirin di sini aja deh, soalnya di sebelah sana kan udah panas semua. Terus. Maju. Stop. Wah, kapan aku bisa punya mobil begini ya? Aku cuma bisa menghayal aja punya mobil beginian. Hai Mas. Sinta ya? Ya ini aku. Jadi ngapain kamu masih kesini Sin? Kan kita udah cerai, kita udah gak ada hubungan apa-apa. Terus apa lagi? Atau kamu kesini cuma datang buat memamerkan mobil kamu? Kan kamu kemarin dulu kamu menceraikan aku, kamu pengen kerja keluar kota karena kamu udah gak sanggup buat hidup miskin sama aku. Dan sekarang kamu mau ngapain masih kesini? Atau menghina aku yang pekerjaan aku sekarang jadi tukang parkir? Ya, aku datang ke sini karena aku mau nunjukin sama kamu kalau sekarang aku udah bisa punya segalanya, Mas. Aku udah bisa punya mobil mewah, mobil yang dari dulu aku impi-impikan, Mas. Kalau seandainya aku terus bareng kamu, mungkin saat ini aku nggak akan bisa naikin mobil semewah ini, ya kan? Buktinya saat ini kamu masih ada di sini, Mas. Kamu nggak ada perubahan sedikit pun. Kayaknya kamu emang udah putus asa ya. Kamu nggak mau membuat hidupmu kembali kayak dulu lagi. Kamu masih stuck di sini aja. Kamu jadi tukang parkir kan di sini. Iya kan, Mas? Gini ya, Sin. Aku kasih tahu sama kamu. Mau kamu bawa mobil mewah ataupun
mau kamu seperti apa keadaan sekarang, aku udah gak peduli Sin. Dan aku juga bahagia kok dengan pekerjaanku yang sekarang, daripada aku harus ketemu dengan perempuan yang sikapnya seperti kamu lagi. Jadi gak apa-apa sekarang kamu ngehina aku Sin. Dan jangan berharap, dan kamu jangan pernah berpikir dengan kamu bawa mobil bagus seperti ini, aku bakalan ngemis-ngemis buat balik sama kamu. Itu gak ada ngaruhnya Sin sama aku. Kalau aku boleh jujur, aku lebih suka kamu yang dulu waktu baru menikah sama aku, sebelum kamu ada rencana buat pergi keluar kota. Mas, kehidupan kita di saat awal-awal menikah itu bener-bener kehidupan yang dari dulu aku impi-impikan, Mas. Kehidupan yang bahagia untuk kita berdua. Tapi setelahnya kehidupan kita kayak gimana? Kita berdua hancur, semuanya hilang, Mas. Apa yang kita punya semua direnggut sama orang lain. Kita udah gak punya apa-apa. Ya gini ya Sin, aku kasih tahu sama kamu, kamu mau menikah sama aku dulu. Kamu udah berjanji sama aku, kamu bakalan nemenin aku di saat aku susah, di saat aku senang, di saat aku sukses, juga di saat aku udah gak punya apa-apa. Tapi kenyataannya gimana? Kamu pergi keluar kota dan kamu nyeraikan aku. Aku juga gak paham apa yang ada di pikiran kamu Sin. Dan sekarang kamu tiba-tiba kamu datang ke sini, kamu bilang kamu udah punya mobil bagus. Ya mungkin di pikiran kamu, aku bakalan ngemis-ngemis sama kamu. Maaf Sin, aku memang tukang parkir, tapi aku masih punya harga diri Sin. Orang yang udah menceraikan aku, gak bakalan aku balik lagi, apalagi dengan sikap yang seperti ini. Kecuali kamu datang memang mau berubah. Tapi kenyataan gimana? Kamu juga bilang aku gak ada perubahan dan aku tetap begini aja. Ya memang aku tetap begini aja, terus apa? Kalau aku memang udah begini, kamu udah tahu tentunya dong. Kalau misalkan aku masih tetap seperti ini, terus ngapain kamu masih ke sini? Kamu cuma mau hina aku, hah? Mas, jangan sedikit pun kamu punya pemikiran bahwa aku seenaknya bisa ngatain kamu kayak gini. Kamu lihat dong, Mas. Lihat, aku bisa punya mobil. Sekarang aku bisa punya segalanya. Karena aku nggak mau hidup terus-terusan dihina sama orang lain. Aku paham, nggak ada perempuan yang mau diajak hidup susah Sin. Aku paham itu Sin. Cuman kita karena terpaksa karena kondisi aja. Gini ya, aku nggak mau berurusan sama kamu lagi Sin. Kalau kamu datang cuma buat mamerin mobil ini, mending kamu pergi dari sini. Oh ya, buat kamu, khusus kamu, parkirnya gratisin. Mas, aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Dan seandainya saat ini aku pulang dan ternyata aku tahu kondisi Mas Bagas seperti ini, kalau dia nggak marah-marah kayak tadi, mungkin aku bisa ngajakin dia buat hidup seneng bareng aku. Tapi kalau caranya sesimpel itu, mungkin dia nggak akan sadar kalau hidup dia itu sangat berharga. Dan aku juga nggak tahu lagi sebenarnya saat ini dia udah punya pasangan baru lagi atau enggak ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dalam keadaan kayak gini aja dia makan susah. Jadi dia nggak mungkin punya sosok istri baru untuk kehidupannya. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus melancarkan semua rencanaku dari awal. Kedatangan aku ke sini kan untuk ngajak Mas Bagas untuk hidup senang bareng aku sekarang. Aku juga gak tega lagi ngeliat dia hidupnya kayak gini. Lagi pula juga aku sadar kok kalau dulu kehidupan mewah yang aku punya itu berkat Mas Bagas. Sebenarnya aku juga gak niat Mas buat ceraikan kamu dalam keadaan kita gak punya apa-apa kayak gitu. Tapi apa yang aku lakukan ini semua demi kebaikan kita. Dan aku yakin nanti kamu pasti bakal bahagia Mas, karena kamu bisa mendapatkan kembali semuanya. Ya udahlah, aku juga harus menjelaskan semua ini sama Mas Agung deh kayaknya. Karena satu-satunya orang yang bisa bantu aku cuma Mas Agung. Tapi gimana ya kalau Mas Agung sampai juga berpikiran bahwa aku udah jahat sama Mas Bagas? Enggak. Mas Agung nggak bakal mikir kayak gitu. Lagian juga kalau emang Mas Agung ada pikiran seperti itu, aku bisa menjelaskan sama Mas Agung kenapa aku berbuat seperti ini sama Mas Bagas. Aku yakin Mas Agung pasti ada di sekitar sini, karena dia kan teman dekat dari Mas Bagas. Ya udah kalau gitu lebih baik aku coba cari Mas Agung dulu, dan aku menjelaskan semuanya sama Mas Agung, biar nggak ada salah paham juga kan. Cari ke sana kali ya. Jadi yang menagih uang kontrakan
sama si Bagas tukang parkir itu? Jadi kayaknya dia beroperasi nih. Kasihan banget ya sama dia. Mungkin karena faktor ekonomi dia sampai ditinggal tuh sama istrinya. Ya, namanya juga kehidupan. Kalau orang udah punya uang, siapapun bakal mendekat. Tapi kalau udah gak ada, jangankan istri, saudara kandung bisa jadi musuh, tahu nggak? Nggak bisa, nggak mau mengakui kalau dia itu saudaranya. Itu namanya kehidupan yang kejam. Uang itu segalanya. Ya udahlah, kamu gak usah kasihan sama orang lain. Yang terpenting sekarang itu dapat uang, ya enggak? Betul, karena aku sama kamu ini kan butuh makan. Jadi kalau misal si Bagas tar lagi berbelit-belit, uang setoran kurang lah, masih ada inilah itulah, aku nggak mau tahu itu. Pokoknya kita berdua harus paksa dia. Kalau misal dia nggak mau bayar, kita usir aja. Ya harus, soalnya masih banyak orang yang mengontrak di kontrakan kita, tahu nggak? Oh ya, kontrakan kita kan cuma 2 unit tuh. Di samping kontrakan kita itu ada rumah kosong dan orangnya udah lama pergi merantau ke luar negeri. Gimana kalau rumah itu kita kontrakan aja? Kontrakin aja, gimana? Oh, aku paham nih maksud kamu. Biar kita dapat keuntungan lebih nih. Iyalah, toh orangnya gak bakalan pulang dan gak bakal mempermasalahkan. Yang terpenting sekarang rumahnya tidak terbengkalai, ya enggak? Dengan kita mengontrakkan sama orang, pasti kan ada orang yang merawat rumah itu. Apalagi kalau tetangga kita atau sekitaran kontrakan kita itu gak mungkin mau menempatin rumah itu, soalnya angker banget, tau nggak? Gimana? Aku sih setuju. Kita manfaatkan rumah itu yang sudah ya ditinggal sama orangnya, dan dari situ kita akan mendapatkan pundi-pundi uang. Nah, itu kok dia. tumben banget sih kamu itu mikirnya cepet nih. Ya sebenarnya aku udah dari kemarin, tapi gak sempat ngomong sama kamu gitu loh. Kenapa? Ya lupa. Oh ya, sekarang kita fokus aja sama si Bagas tukang parkir itu. Ya, kita paksa atau kita naikkan aja uang kontrakan sama dia. Gimana menurut kamu? Ya, aku sih setuju-setuju aja. Karena aku kan masih ada tanggungan motor tuh. Nah, kredit itu dia. aku. Jadi kalau misal dinaikin nanti ya aku tambah ringan nih angsurannya. Jadi aku tanpa harus kerja yang lain, nanti si Bagas ngasih uang lebih. Itu dia. Ya biasanya kita kan narik 2 juta. Ya kita naikin aja 500, 2.500.000 untuk bulan depan dan seterusnya. Gimana? Ya aku setuju nih. Yang jelas si Bagas bakal bayar karena sekarang kan hari libur nih, anak sekolah juga libur semua. Otomatis tempat ini bakalan rame karena mereka liburan sama keluarga, ya kan, sama saudara, sama temen. Yang jelas dia bakal banyak dapat uang. Kalau dia bohong cuma dapat sedikit, kita nggak boleh percaya begitu aja. Kita nggak boleh bisa dibohongin sama orang itu. Ya kita paksa aja. Kalau enggak kita intimidasi aja, tau nggak? Dari mana sumber uang yang bakal dia dapatkan? Yang terpenting sekarang uang itu nyampe ke tangan kita, ya enggak? Mau parkir kek, mau nyolong, mau nyopet, terserah si Bagas tukang parkir itu. Yang terpenting uang 2.500.000 itu ada di tangan kita. Nah, udah, daripada kita di sini lama-lama, mendingan kita langsung samperin tukang parkir itu. Ya udah, ayo. Aku udah lapar soalnya. Sekalian makan nih, ntar lagi. Ya iyalah. Oke. Ini jamnya udah telat. Pasti Bagas udah lama nungguin aku. Semoga aja Bagas nggak marah-marah sama aku lagi. Soalnya kan sekarang bagian aku buat jaga parkir. Mas Agung? Sinta? Kamu kapan datang sih? Aku baru aja sih Mas datang. Aku boleh nggak ngobrol sebentar sama Mas Agung? Ya boleh sih. Tapi kamu ini masih belum ketemu sama Bagas? Udah Mas. Tapi aku mau ngobrol sebentar, boleh kan? Ya udah, mau ngobrol apa sih? Ya udah, kita duduk di sini aja. Ya udah, boleh.
Jadi gini Mas, sebetulnya aku mau tanya sesuatu sama Mas Agung tentang Mas Bagas. Tentang si Bagas. Iya. Ngapain kamu masih nanya-nanya kehidupan si Bagas sih? Kan kamu sekarang udah nggak ada lagi hubungan sama Bagas. Iya, sebenarnya ceritanya panjang Mas. Tapi biar nanti aku jelasin satu-satu sama Mas Agung. Ya udah. Sebelumnya aku mau tanya sama Mas Agung tentang Mas Bagas. Apa Mas Agung tahu saat ini Mas Bagas sudah menikah lagi dengan perempuan lain atau masih sendiri? Gimana ya? Sebenarnya si Bagas sekarang rasa traumanya udah besar sih, jadi si Bagas nggak mau deket-deket sama perempuan lagi. Sebenarnya banyak sih dari kemarin-kemarinnya perempuan yang ngedeketin si Bagas, walaupun ya si Bagas cuma tukang parkir. Cuman kayaknya si Bagas nggak ngebuka hati deh buat perempuan lain sih. Soalnya dia pernah bilang sama aku kalau dia meskipun diceraikan sama kamu, dia masih ada rasa sayang sama kamu sih. Cuman ya gimana, kan kamu yang masih buat nyeriin si Bagas. Ya sebetulnya Mas, Sinta menceraikan Mas Bagas bukan tanpa alasan. Karena Mas Agung tahu kan, kalau kehidupan rumah tangga Mas Bagas dan Sinta juga keadaannya kemarin bener-bener lagi nggak baik-baik aja. Karena Mas Agung juga teman dekat dari Mas Bagas kan dari dulu, pada saat Mas Bagas masih jaya sampai sekarang saat ini Mas Bagas menjadi tukang parkir, Mas Agung tetap teman dekat dari Mas Bagas kan. Jadi aku cuma mau cerita aja sama Mas Agung, dan aku juga mau menjelaskan satu hal kenapa aku terpaksa menceraikan Mas Bagas pada saat itu Mas. Karena tadi aku sempat ketemu sama Mas Bagas, tapi kayaknya dia bener-bener marah banget sama aku Mas. Ya mungkin bener kata Mas Agung, dia masih trauma berat atas kejadian saat itu. Ya Tapi pastinya dia marah sih. Soalnya kan mana ada sih laki-laki ditinggalin sama perempuannya, kan biasanya perempuan yang ditinggalin sama laki-laki buat kerja. Cuman ini kamu kok bisa ya tega-teganya ninggalin si Bagas, padahal si Bagas sudah berusaha keras ya buat memenuhi kebutuhan kamu sih, tapi kamu malah memilih ya buat kerja keluar kota. Iya, itu kemarin keputusan yang begitu sulit Mas untuk aku ambil. Tapi aku terpaksa melakukan itu semua karena memang aku ada tujuan atas perceraian itu. Aku pergi keluar kota untuk bekerja karena aku nggak mau terus-terusan hidup seperti itu Mas. Aku nggak mau aku lemah dan Mas Bagas juga lemah dalam keadaan kita seperti itu. Aku mau berjuang karena aku yakin aku bisa untuk kembali lagi ke masa-masa pada saat kita juga punya segalanya. Aku berjuang, tapi aku terpaksa harus menceraikan Mas Bagas karena aku nggak mau Mas Bagas menunggu aku terlalu lama. Sampai dia juga nggak ada temen kan di rumah. Jadi mungkin kalau Mas Bagas akan menikah lagi pada saat aku di luar kota juga aku ikhlas Mas. Ya, tapi meskipun aku berharap dia nggak menikah lagi, tapi kalau memang dia membutuhkan sosok wanita di sisinya juga aku harus ikhlas. Karena itu emang keputusan aku Mas. Tapi mungkin kalau memang Mas Bagas sudah menikah pada saat aku datang ke sini, sebagian harta yang aku punya juga aku pasti bakal kasih ke Mas Bagas kok. Meskipun dia menikmati harta itu dengan wanita lain. Karena aku udah niat kan Mas dari awal bahwa aku melakukan ini tulus dari hati aku untuk membahagiakan dia juga. Tapi kalau masalah nikah sama perempuan lain itu kayaknya hal mustahil deh sih. Soalnya kan dia udah sayang banget sama kamu, dan juga Bagas pernah cerita dulu sama aku ya kalau mau hidup semati sama kamu. Cuman ya sekarang kayaknya, oh ya kalau boleh tahu sekarang kamu udah nikah lagi? Aku nggak kepikiran Mas buat menikah lagi, karena tujuan utama aku memang dari awal aku pergi keluar kota untuk bekerja dan kembali bertemu Mas Bagas dan kita menikmati semuanya bersama. Tapi kalau memang Mas Bagas sudah nggak mau lagi,
untuk hidup bersama aku lagi pada saat aku sudah jaya seperti ini, ya nggak apa-apa. Tetap tujuan aku dari awal, aku membagikan sebagian harta aku untuk kebahagiaan dia saat ini. Tapi kalau memang tujuan kamu seperti itu, kayaknya aku bisa deh Sin, buat ngebantu ngejelasin ke Bagas. Ya kalau kamu benar-benar itu tujuan kamu Sin. Benar, Mas Agung bisa bantu aku, Mas. Insya Allah bisa deh Sin. Karena tadi aku juga ngobrol sama dia, kayaknya dia emang bener-bener kesel, benci sama aku. Dia juga masih belum menerima kedatangan aku tadi, Mas. Ya mungkin satu-satunya orang yang bisa bantu aku untuk menjelaskan sama Mas Bagas atas semua ini, itu cuman Mas Agung. Jadi aku minta tolong sama Mas Agung untuk bantu menjelaskan sama Mas Bagas. Ya udah deh Sin, tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh Sin, soalnya kan si Bagas mungkin lagi emosi atau enggak. Kapan aja Sin, kamu kalau ada waktu kamu langsung ngabarin aku aja ya, nanti kita langsung ke Bagas aja biar aku bantu ngejelasin Mas, semua Sin. Kayaknya nggak bisa ditunda-tunda deh Mas, karena aku masih takut banget. Aku takut Mas Bagas nanti menemukan wanita lain yang perhatian sama dia. Karena tujuan aku dari awal kan memang ingin bahagia bareng dia, Mas. Sampai saat ini aku nggak ada sedikit pun kepikiran menikah dengan laki-laki lain, karena emang tujuan aku dia. Tapi kalau Mas Agung menunda untuk menjelaskan sama Mas Bagas, kayaknya aku nggak bisa deh Mas. Jadi aku minta tolong sama Mas Agung buat kasih penjelasan ini semua sama Mas Bagas sekarang. Ya Boleh udah kan, deh. Mas? Ya udah boleh sekarang kan. Jadi sekarang si Bagas kan pastinya dia ada di parkiran. Biar aku omongin bentar lagi sih. Bener, Mas Agung mau bantu Sinta. Beneran kok. Syukurlah kalau gitu. Mudah-mudahan dia mengerti maksud dari semua yang udah terjadi ini, Mas. Karena aku bener-bener sedikit pun nggak ada pikiran buat menyakiti perasaannya. Aku cuman nggak mau aja dia terus-terusan direndahkan sama orang lain, Mas. Iya juga sih. Tapi aku baru inget deh, aku boleh minta tolong sama kamu sih. Tolong? Ya, sekarang kayaknya Bagas waktunya buat bayar kontrakannya sih. Kontrakan? Iya sekarang dia harus terakhir bayar kontrakannya sih. Jadi aku tahu sekarang Bagas lagi nggak punya uang sih. Aku juga nggak punya uang yang mau bantuin dia sih. Ya ampun, Ya, aku kalau boleh, kalau kamu ada uang, tolong bantuin si Bagas sih. Soalnya kasihan, takutnya dia diusir dari kontrakannya sih. soal itu gampang, Mas. Aku yakinin setelah ini dia pasti bakalan hidup enak kok. Jadi sekarang aku cuma minta tolong sama Mas Agung buat bantuin aku menjelaskan sama dia sebenarnya yang terjadi. Ya udah deh kalau gitu, aku samperin si Bagas sekarang sih. Ya udah kalau gitu Mas Agung bisa dulu bang, nanti biar aku nyusul. Ya udah aku ke si Bagas dulu ya. Makasih banyak ya Mas Agung. Ya sama-sama sih. Ya ampun. Mudah-mudahan aja Mas Bagas bisa memahami kondisi kemarin aku menceraikan dia karena memang alasannya aku ingin hidup bahagia sama dia. Dengan kejadian ini sebenarnya aku ingin memotivasi Mas Bagas untuk tidak terus-terusan lemah di depan orang-orang. Karena aku yakin kita bisa bangkit. Kita bisa memiliki rumah tangga yang begitu bahagia kayak dulu. Aku juga nggak pengen dia hidup susah kayak gini kan. Dia ngontrak sampai dia nggak bisa bayar uang kontrakan. Aku nggak tega ngeliat kamu kayak gini, Mas. Jadi aku sekarang harus menjelaskan semuanya sama kamu. Aku berharap kamu bisa mengerti, Mas. Ini sekarang aku susulin Mas Agung biar aku tahu Mas Bagas sudah mengerti atau enggak dengan kejadian ini semua. Mas, orangnya mana ya? Hah? Nggak kelihatan nih. Atau Yes. jangan-jangan dia tahu ya kalau kita bakal datang ke sini. Ya pokoknya kita harus tungguin sampai kita dapat uang itu. Hah? Iya. Atau mungkin masih istirahat? Ah,
Kalau dia mau istirahat bisa setiap waktu. Coba lihat. Tuh orangnya lagi duduk-duduk. Iya tuh. Aku kok masih kesel ya kejadian yang tadi. Ini jadi ganggu kerjaan aku lagi. Kenapa sih Sinta masih datang ke sini buat nemuin aku? Padahal kan dia udah jelas-jelas ninggalin aku dan nyeraikan aku. Karena pendapatan masih belum nambah nih sekarang. Aduh, bingung banget. Ya udahlah, sekarang aku pasrah aja. Aku jalanin aja takdir yang udah digariskan buat aku. Sekarang mending aku cari makan dulu deh. Soalnya aku lapar banget. Mar, udah pegang uang nih. Hah? Kalian pasti mau nagih uang kontrakan ya? Pastinya lah. Buat apa lagi kita ke sini? Aku cuma ada 45.000. Kamu nggak usah bohong. Sekarang itu hari libur, anak sekolah ya pastinya bakal datang bersama keluarga ke sini. Kamu cari aja. Gak usah alasan deh. Sekarang udah waktunya tau nggak? Gini deh, daripada kalian berdua terus-terusan ngata-ngatain aku, kalaupun cuman nagih doang nggak masalah. Tapi kalian juga kadang selalu ngehina pribadi aku. Kalian juga sering ngebahas masalah aku diceraikan sama istri gara-gara aku gak punya apa-apa. Gak apa-apa deh kalau memang kalian mau ngusir aku dari kontrakan. Nanti malam aku mau rikasin barang-barang aku, mau cari kontrakan yang baru. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu harus bayar dulu, baru setelah itu kamu bisa pergi. Enak aja kamu pikir tempat tidur aku itu aku beli pakai daun. Ya tapi kan habisnya masih bulan depan. Jadi dalam waktu sebulan sebenarnya aku ada hak buat tempat tinggal di sana. Kok enak banget kamu bilang seperti itu ya? Hah? Bukan cuman kamu yang butuh uang. Kita berdua juga butuh makan, butuh uang juga untuk kehidupan. Makanya kalau kerja itu jangan cuman bengong aja di sini. Bener banget. Seharusnya kamu tuh siapin uang jauh-jauh hari sama kita, tau nggak? Jangan ngelamunin istri kamu yang sudah ninggalin kamu itu. Udah gak ada gunanya, tau nggak? Kamu gak usah bawa-bawa nama istri aku deh. Kamu gak tahu kan masalah aku sama istri aku. Alah, kamu. Aku minta tolong sama kamu. Kalau kamu mau kesini ngurusin masalah kontrakan, oke, aku bakalan pergi kok nanti malam. Walaupun aku masih ada sisa waktu sekitar 1 bulanan. Nggak masalah. Kamu gak terima kita ngungkit-ngungkit masalah kamu. Makanya jadi laki-laki yang becus supaya kamu gak ditinggalin sama istrinya. Paling mantan istri kamu itu udah menikah lagi dan udah hidup enak. Coba deh kamu pikir kalau misal dia masih tetap jadi istri kamu, mungkin dia nggak bakalan pernah hidup bahagia karena kamu cuman kerjanya kayak gini. Bukannya kerja malah duduk-duduk kayak gini. Gimana mau bahagia perempuan? Paling tidak kamu itu harus usaha. Ya, pekerjaan kamu itu dirubah agar penghasilan kamu lebih banyak daripada jadi tukang parkir kayak gini. Aku sekarang lebih banyak sabar deh ngadepin kalian berdua. Aku nyesel banget karena ya aku ngontrak di tempat kalian. Kalian juga agak profesional. Kalian juga inget ya, kalian sama aku cuman sebatas kamu punya kontrakan, aku yang kontrak. Udah itu aja, jangan bahas masalah keluarga. Gak usah bilang nyesel. Dulu kamu butuh tempat tinggal, kita yang nyediakan, tahu nggak? Kasih tahu juga sama kamu, kalian juga yang maksa-maksa aku. Aku kan udah mau ngontrak di tempat saudaranya Agung, tapi kalian berdua yang maksain kan. Dan kalau aku tahu kalian berdua ternyata suka menghina orang lain dan suka ikut campur masalah urusan orang lain, aku gak bakalan mau, tahu nggak? Dan giliran sekarang kalian datang ke sini bukan cuma mau nagih uang kontrakan, kalian cuma mau ngata-ngatain aku. Emang aku ada salah apa sih sama kalian berdua? Kamu nggak usah berbelit kemana-mana. Intinya sekarang kamu harus bayar 2.500.000. Ya aku cuma ada ini, ya mau gimana? Segini? Hah? Untuk apa uang segini? Gak mikir nih. Hah? Itu masih belum separuhnya. 2,5 juta itu banyak. Kalau ini cuma buat uang rokok itu. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu, Mar, jangan mancing-mancing emosi aku dong. Aku udah jelasin sama kamu, aku mau berhenti, gak mau ngontrak lagi. Kalau misalkan cara nagih kalian begini. Ya nggak apa-apa. Meskipun kamu mau cari tempat yang lebih enak, nggak apa-apa. Ya kamu harus bayar dulu dong. Terus aku tanya, ngapain aku bayar?
Kan kontrak yang awal udah aku kasih dulu dan habisnya masih bulan depan. Terus ngapain aku bayar? Setelah aku bayar otomatis aku perpanjang kontrakannya. Perlu kamu Kak, ketahui. gini ya, enggak gini. Kalau misalkan kalian berdua memang butuh uang dan kalian cuman mau malakin aku ceritanya, mending kalian jadi pengemis deh, itu lebih baik daripada malakin orang. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Hah? Kita nggak pantas tau nggak jadi pengemis. Hah? Kamu tuh yang pantas jadi pengemis. Harusnya kamu tuh bawa kaleng kemudian bawa lampu merah tahu nggak? Hah? Ya yang lebih pantas tuh kalian berdua daripada kalian berdua cuman ya kerjaan cuman gangguin hidup orang, terus bikin orang emosi, terus ikut campur masalah rumah tangga orang. Kan lebih baik kalian jadi pengemis. Kalian minta-minta aja. Aduh, malah kita yang disuruh ngemis. Kalau cara kamu seperti itu, kamu gak bakalan menemukan kontrakan. Ya, setelah kamu pergi dari kontrakan kita, aku yakin kamu gak bakalan menemukan di tempat yang Ya, lain. aku- Karena cara kamu seperti itu, kamu hanya numpang gratisan. Ya kan? Maksud kamu seperti itu kan? Aku gak peduli apa kata kalian. Yang jelas aku gak mau ada urusan lagi sama kalian. Mas. Mas, Kalian ngapain ada di sini? ini kayaknya Kamu diapain Mas sama dia? Udah Sin, kamu gak usah ikut campur urusan aku. Ini gak ada masalah kok. Mending kalau kamu pulang aja. Kalian ngapain Mas Bagas? Gini, berhubung kalian berdua sudah ada, dia nggak mau bayar nih sama kita. Karena dia sudah ngontrak di tempat kita, otomatis dia harus bayar 2,5 juta. Aku bukan gak mau bayar ya. Aku mau berhenti ngontrak di tempat kalian. Ya harus bayar dulu dong. Ngapain aku bayar? Kan habisnya bulan depan dan Enak itu udah banget. dibayar Nggak bisa. dulu kan? Karena kita tidak mau rugi ya. Kamu harus bayar apapun itu, kamu harus bayar pokoknya. Mas, tunggu tak. Kayaknya udah lama gak ketemu, tambah cantik nih. Hah? Ya boleh juga, ya enggak, Pak? Hah? Dia kan udah gak bisa tuh bayar uang kontrakan sama kita. Hah? Ya udah, mendingan kamu sebagai gantinya. Kamu ikut sama kita, senang-senang, ya enggak, Mas? Ya betul. Hah? Temen kita jalan. Kalian tuh gak usah banyak kincong dari sini. Emang berapa sih utangnya? Sebutin aja. Udahlah Sin. Uangnya 2,5 juta. Udah, kamu yakin? Nggak ada yang lain-lain? Cuma 2,5 juta? Ya kalau kamu masih mau yang lain-lain, udah genapin aja 3 juta. Aduh, Hah? Kamu jangan ngasih penawaran. Emang kamu mampu? Bakal bisa ngasih uang kamu? Hah? kamu ngeremehin saya? Gini ya, Sinta ini nggak ada urusan sama kita berdua, tapi kita bertiga. Jadi aku minta tolong jangan bawa-bawa masalah kita sama orang lain. Ada Kalian harusnya urusannya punya lah. malu dong. Kalian butuh uang, tapi bukan begini caranya. Eh, Ya aku yang paham harusnya sih. Kalian kan cuma ngarepin uang kontrakan dari aku aja. Kalian kan nggak ada usaha lain. Selain itu juga kalian ya paling kerjaannya juga ya meres orang lain. ya terserah kita lah, kita mau ngapain. Yang Ya penting udah, kita dapat uang. Ya Hah? udah terserah kamu. Mending kalian berdua pergi deh. Nanti aku bakalan bayar kok. Nanti kalau kamu masih dikasih waktu, kamu bakal pergi tahu nggak? Hah, ninggalin kita. Hah? Kau pikir kita berdua ini bodoh? Hah? Enak aja disuruh pergi, nanti malah kamu nggak ada di kontrakan lagi. Aduh, udahlah. Aku pusing ya dengerin omongan kalian berdua. Kalau cuma 2,5 juta, nanti aku lunasin. Nanti. Hah? Kalau kamu emang punya uang sekarang, nggak usah banyak ngomong deh. Oke, sekarang aku bakal lunasin. Tapi kalian harus janji sama aku, kalian jangan pernah ganggu Mas Bagas lagi. Udahlah Sin, kamu ngapain sih mau bayarin utang aku? Ingat ya, kita kan udah cerai. Terus kita udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi kamu gak usah sok baik lagi di depan aku Sin. Nih, Bilang terima kasih. Tuh mantan istri kamu sudah baik nih. Ya Berapa udah. nih 3 juta apa 2,5? udahlah, tulis aja sesuka kamu. Kayaknya dia banyak uangnya deh, Mas. Hah? Perhiasannya Bebas, ya? Oh, Aku minta sama kalian, jangan pernah ganggu Mas Bagas lagi. Dan putuskan hubungan kalian sama Mas Bagas. siap. Awas aja kalau sampai aku denger lagi kalian ganggu Mas Bagas, aku bakal laporin kalian. Apa kamu gak malu dibayarin mantan istri kamu? Kalian gak usah Hah? banyak ngomong deh. Kan utang aku udah lunas sama kalian. Sebenarnya itu bukan utang sih. Sebenarnya kalaupun aku punya uang, aku bakalan ngasih sama kalian. Karena ya aku masa mau bayar hutang yang aku ngerasa gak punya utang. Terus gimana dong? Kamu itu nggak usah bermimpi ya bakal bayar hutang. Kamu makan aja susah, pendapatan kamu cuma segitu kayak tadi. Gimana mau bayar? Udahlah, kalian berhenti buat ngata-ngatain Mas Bagas. Harusnya kalian ngaca. Cuma 2,5 juta, kalian lontang-lantungan buat cari orang.
cari kerjaan lain dong yang lebih berwibawa, yang lebih berkelas. Atau enggak kalian jadi tukang becak lebih cocok juga. Tukang Boleh, kalian becak. mau. Orang cakep seperti ini masa mau jadi tukang becak? Kamu yang lebih cocok. Udahlah sekarang gini, urusan kita udah selesai, mending kalian berdua pergi deh. Gini, jangan lupa nanti baju-baju kamu bawa. Jangan ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nanti Udah jadi lah, sarang mending tikus baju-bajunya lagi. kalian ambil. Udah, pergi. Urusan kita udah selesai. Mungkin mau balikan lagi tuh. Hah? Jangan lupa bajunya. Mas, kamu yakin gak diapa-apain kan sama mereka? Udahlah Sin, kamu udah puas mempermalukan aku. Mempermalukan? Maksud kamu mempermalukan apa, Mas? Ya dengan Aku bantu kamu. Ya dengan kamu bantu aku begitu, gue sama orang lain tambah bilang aku gak bisa apa-apa. Maksud kamu apa sih? Kamu datang-datang pamer-pamer dan sekarang sok jadi pahlawan. Aku nih jadi bingung sama kamu Sin. Atau kamu udah ngerasa bersalah karena kamu dulu udah pergi ninggalin aku? Udah telat, tahu nggak? Orang kalau udah melakukan sesuatu kesalahan pasti menyesalnya pasti belakangan Sin. Mas. Atau jangan-jangan kamu udah menikah sama orang lain terus karena dia lebih buruk dari aku jadi kamu balik lagi ke sini. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu sadar dong, Mas. Kamu betah hidup dengan kekurangan kayak gini. Tiap hari kamu dihina sama orang, tiap hari kamu dicaci maki sama orang. Kamu betah, Mas. Gini ya, aku minta maaf sama kamu kalau memang perilaku aku tadi membantu kamu, dianggapnya aku mempermalukan kamu, Mas. Tapi yang sebenarnya terjadi, aku nggak mau kamu dihina sama orang lain. Aku nggak tega, Mas, ngeliat kamu dikata-katain sama orang lain. Makanya aku bantu kamu. Tapi kalau memang yang kamu lihat ini adalah kejahatan buat kamu, aku minta maaf sama kamu, Mas. Ya sekarang aku tanya deh sama kamu Sin. Terus dulu kenapa kamu gak ngajakin aku kalau kamu memang mau kerja? Terus kenapa kamu harus nyeraikan aku? Emang gak ada cara lain, hah? Atau kamu memang udah ada yang nungguin lagi di sana? Panjang ceritanya, Mas. Kalaupun aku menjelaskan dari awal sampai akhir sama kamu juga nggak akan bakal percaya kan? Ya orang seperti kamu memang gak pantas buat dipercaya sih. Lagian pasti kalau misalkan kamu mau ngejelasin, ya pasti gak masuk akal, tahu nggak? Tapi kamu harus tahu, aku ngelakuin ini semua itu demi kebaikan kita. Udahlah, mending sekarang kamu pergi deh dari sini. Aku gak mau lagi berurusan sama kamu sih. Sekali kamu udah nyakitin aku, mungkin seterusnya kamu bakalan nyakitin aku sih. Coba deh kamu inget-inget apa dari dulu aku pernah nyakitin kamu. Dan walaupun aku udah gak punya apa-apa, apa aku pernah mengeluh tentang apa yang udah kamu minta sama aku? Pasti aku penuhin Sin. Cuman kalau cara kamu begini, ya gak apa-apa. Kamu kayaknya lebih senang jadi janda dan aku juga lebih senang buat jadi duda Sin. Walaupun aku harus jadi tukang parkir. Sekarang kan kamu udah punya segalanya Sin. Kamu udah punya mobil, kerjaan kamu sudah enak. Banyak kok laki-laki yang lebih baik dari aku. Harusnya kamu melihat aku yang punya segalanya. Kamu bisa motivasi, Mas. Motivasi apa yang udah aku punya. Aku nggak mau hidup-hidup susah, Mas. Kau duluan nggak? Kamu Iya, tadi. kemana sih Gung? Kok telat Gung? Maaf, Kan sekarang harusnya waktunya kamu buat ganti aku jadi buat jagain parkiran. Iya aku kesiangan guys, maaf guys. Ini salah aku kok. Jadi aku tadi. Kamu gini deh Gung, kamu gak usah sok lemes sekarang kalau ngomong Gung. Kamu yang tegas dong. Ya maaf guys. Tadi aku juga ketemu sama Sinta, masih ngobrol sama si Sinta. Mas Agung, Ngapain kamu ngobrol sama Sinta Gung? Jadi Sinta tadi cerita sama aku guys, tentang dia dulu yang ninggalin kamu guys. Jadi sebenarnya Sinta ninggalin kamu bukan karena Sinta tega sama kamu guys, cuman kata Sinta dia cuman mau memperbaiki tentang ekonomi kamu sama Sinta guys. Soalnya kan ekonomi kamu dulu nggak baik-baik saja guys. Jadi ya Sinta terpaksa buat keluar kota guys, buat kerja. Tapi begini ya, emang kerja keluar kota harus begitu caranya? Harus minta cerai? Hah? Mas, kamu dengerin dulu dong penjelasannya. Kenapa aku minta cerai sama kamu? Karena aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kamu nungguin aku terlalu lama sampai kamu kesusahan hidup sendirian. Aku rela kok kalau kamu menikah lagi. Karena kan aku juga pergi keluar kota untuk merubah kehidupan kita, agar kehidupan kita juga lebih baik kan.
kalaupun memang kamu saat ini aku datang kamu udah menikah lagi, Mas, aku tetap akan berikan apapun yang kamu minta. Sebagian harta aku juga pasti akan aku berikan sama kamu, walaupun kamu menikmati itu semua dengan pasangan baru kamu. Jadi kamu serius? Ya aku serius lah, Mas. Lagi pula juga aku sampai saat ini belum pernah ngobrol ataupun kenal sama orang lain. Aku masih sibuk mikirin kamu, Mas. Aku nggak mau kamu kehidupannya susah kayak kemarin kan. Makanya aku pergi keluar kota untuk membenahi kehidupan kita lagi. Kalaupun itu kebenarannya, Sin, aku minta maaf sama kamu. Karena ya aku udah salah sangka sama kamu. Dan malah sekarang aku malu sama kamu, Sin. Ya aku sebagai laki-laki gak bisa membahagiakan kamu. Tapi dari kemarin semenjak kita cerai, aku kehilangan semangat buat kerja, Sin. Ya aku cuma jadi tukang parkir sekarang. Aku udah malas buat cari kerjaan karena menurut aku udah gak ada gunanya aku kerja mapan, penghasilan banyak. Karena orang yang mau aku bahagiakan udah gak ada, Sin. Sekarang aku minta maaf sama kamu. Dan sekarang aku mau ngebebasin kamu, Sin. Kalaupun kamu mau pergi ninggalin aku gak masalah. Tapi perlu kamu tahu, aku di sini juga gak pernah, jangankan kepikiran, ngebayangin aja aku gak pernah buat cari gantinya kamu, Sin. Ini aku saksinya. Ya aku gak pernah macem-macem, walaupun banyak teman-teman aku atau mantan-mantan aku ya yang datang ya ngajakin aku buat deket. Ya tapi aku gak pernah ngerespon kok, Sin. Aku tahu kok, Mas. Lagi pula juga aku masih nggak rela kalau kamu sama wanita lain, Mas. Makanya aku kembali ke sini. Aku berharap kamu masih sendiri dan kamu masih mengharapkan aku. Makanya sekarang aku minta sama kamu kembali sama aku. Kita menjalani hidup kayak kemarin. Karena kita udah punya segalanya, Mas. Aku udah berhasil merubah ekonomi kita. Dan aku mau keluarga kita tetap menjadi keluarga yang bahagia kayak dulu. Aku juga mau bilang sama kamu, Sin. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang nawarin aku kerjaan. Itu sahabat-sahabat aku dulu, Sin. Kenapa kamu nggak terima aja? Ya ngapain aku terima? Siapa orang yang mau aku bahagiakan? Sedangkan kalau untuk hidup sendiri aja jadi tukang parkir udah cukup kalau menurut aku, Sin. Cuman kalau kamu udah bilang mau balik sama aku dan kita mau rujuk lagi, ya aku bakalan terima tawaran itu. Dan gajinya juga lumayan besar, Sin. Iya, aku minta maaf ya, Mas. Kayaknya aku juga emang bener salah deh. Aku belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu kemarin kan. Makanya sekarang aku janji sama kamu, aku memperbaiki semua yang udah aku lakukan kemarin sama kamu. Aku bener-bener minta maaf sama kamu dan aku mohon sama kamu tolong maafin aku dan aku janji aku bakal menjadi istri yang baik. Udahlah, sekarang kita nggak usah saling menyalahkan lagi ya. Ya aku atas sikap aku juga minta maaf sama kamu tadi, Sin. Karena aku pikir kamu ninggalin aku ya karena kamu udah gak betah dan kamu mau mencari kesenangan lain tanpa kamu udah memikirkan aku yang ada di sini, Sin. Ya aku janji setelah ini aku bakalan ngebahagiakan kamu dan kamu gak usah kerja lagi. Dan aku minta tolong sama kamu, apapun yang terjadi ke depan, entah hidup kita bakalan susah lagi, aku minta tolong jangan bersikap seperti itu lagi. Kamu jangan ninggalin aku cuman gara-gara kamu pergi. Itu semua urusan aku, Sin. Aku cuma minta tolong sama kamu, temenin aku di saat aku susah, temenin aku di saat aku senang. Jadi kamu selalu ada buat aku. Karena jujur, semangat kerja aku itu ada di kamu, sih. Kalau udah gak ada kamu, ya mungkin pikiran aku hidup cuma buat makan aja. Iya, Mas. Kemarin aku cuma mau memotivasi kamu aja kok, biar kita nggak terus-terusan direndahkan sama orang lain. Jadi sekarang kita perbaiki semuanya bareng-bareng ya. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang aku ikutin omongan kamu dan mungkin nanti malam aku bakalan pergi ke temen aku buat aku terima tawaran kerjaan itu, Sin. Dan aku juga mau ngajakin Agung, Sin. Oke, ya udah kalau gitu lebih baik sekarang kamu ikut aku yuk. Kita pergi makan makanan yang enak. Tapi Mas Agung juga boleh kok, karena Mas Agung udah bantu aku tadi, Mas. Iya, tapi sekarang aku masih belum ada uang, Sin. Udah lah, Mas. Sekarang kita harus happy-happy. Aku udah wujudin semuanya keinginan aku.
buat bisa hidup bahagia sama kamu. Ya udah deh, masalah uang nanti kalau aku udah kerja aku bakalan ganti ya. Udah lah Mas, yuk kita pergi. Mas Ya Agung udah, Bu. ikut yuk. Jaga aja gue. Jadi yuk.